Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya kepada Tuhan, saudara tetap di dalam sukacita dan damai sejahteranya. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas atau ada yang memulai pada hari ini, biarlah kita dikuatkan dan dimampukan untuk melakukannya di dalam terang firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Biarlah hari ini boleh berjalan dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu memampukan kami untuk mengerti setiap hal dalam pekerjaan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Selasa 23 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Ratapan 5 ayat 21. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Togihon mahami mulak tuho ale jahuba asa saut hami mulak paimbaru ma arinami suang songon di Narobi. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika saudara dalam penderitaan, dalam pergumulan yang sangat berat, kesedihan hati yang dalam, kepada siapakah saudara akan mengadu? Kepada siapakah saudara akan bercerita, mencari pertolongan, memohon kekuatan, mendapatkan perlindungan, dan tentu mengharapkan keselamatan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali terjadi dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan yang luar biasa di dalam hidup. Kita lebih dulu mencari keluarga, saudara, sahabat, teman, atau pemimpin kita di dalam pekerjaan. Kita menganggap dari mereka kita mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban atas segala persoalan-persoalan kita. Mungkin kita mendapatkan jawaban, kita mendapat solusi atas persoalan-persoalan kita, dan kita bisa bersuka cita atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh keluarga, saudara, dan sahabat itu. Tetapi perlu kita sadari saudaraku, bahwasanya apa yang datang dari manusia, apa yang datang dari dunia, itu pastilah sementara. Satu waktu nanti ketika kita menghadapi persoalan, belum tentu mereka bisa mengatasi masalahnya. Karena setiap manusia adalah sama. Kita sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia berdosa yang memiliki kekurangan, kelemahan, dan banyak keterbatasan. Oleh karena itu, ketika kita berharap kepada manusia, satu saat kita akan kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ratapan ini adalah ratapan Yeremia di dalam doa permohonan kepada Tuhan ketika bangsa Israel di dalam penderitaan. Ketika bangsa Israel di dalam kehinaan hidup yang mendalam. Mereka kehilangan harta pusaka. Mereka kehilangan harga diri. Mereka kehilangan hak-hak yang harus menjadi bagian mereka. Mereka menjadi yatim piatu, tidak mempunyai ayah dan ibu. Mereka tidak mendapatkan apapun yang mereka perlukan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah doa dan ratapan Yeremia kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan mengingat dan melihat atas penderitaan mereka. Dan Yeremia pun percaya kalau Tuhan melihat dan mengingat mereka.
Penderitaan bangsa Israel kala itu bukan karena dosa-dosa mereka pada saat itu saja. Penderitaan yang mereka alami pun akibat dari dosa-dosa orang tua mereka yang terdahulu. Itu bisa kita baca di dalam Ratapan 5 ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Kita ingat firman Tuhan yang berkata, Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Tuhan tidak suka dikhianati. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang melanggar perintahnya. Tentu saudara juga sebagai orang tua, ketika buat peraturan di tengah-tengah keluarga, ketika anak melanggar peraturan akan kecewa, bukan? Mungkin ada di antara saudara yang akan marah ketika anak-anak berulang-ulang melanggar peraturan yang sudah saudara buat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mau dikecewakan. Allah tidak mau didukakan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Tapi sekalipun kita berdosa, sekalipun umatnya ini melakukan banyak sekali kesalahan di dalam kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana doa dan ratapan Yeremia ini, hendaklah kiranya kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan memperbaharui kehidupan kita, dan bahkan Tuhan memperbaiki hari-hari kita ke depan, sehingga kita boleh menjalani kehidupan jauh lebih baik seperti yang dikehendakinya. Karena sejak semula Allah menciptakan kita sangat baik. Semua sudah disiapkan dengan sangat baik. Tentu Dia tetaplah Allah yang maha baik, yang akan memulihkan kehidupan kita dan yang akan menata masa depan kita jauh lebih baik. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang yang berdosa. Akibat dosa kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan. Janganlah mencari jawaban, janganlah mencari kekuatan dari dunia, tetapi datanglah kepada Tuhan dan memohon, berserah kepadanya. Biarlah Tuhan yang memulihkan hidupmu. Biarlah Tuhan yang membangkitkan semangatmu untuk kuat berjuang menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup ini. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang maha baik, yang maha kasih, yang maha pengampun. Datanglah kepada Tuhan dan bawalah segala beban hidupmu, dan biarlah Tuhan yang memulihkan dan memperbaikinya. Dan berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memperbaharui kehidupanmu, memperbaharui hari-harimu seperti yang dikehendakinya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap kuat dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan, dan tetaplah berjalan di dalam kebenaran Tuhan, jauhi segala larangannya, dan tetap kuat bertahan untuk melakukan perintahnya di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu setiap waktu menjadi kekuatan bagi kami, dan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh harapan dan cita-cita kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, kami mau melakukannya di dalam Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan berkenan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua keluarga kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami, dimanapun berada. Biarlah kasih setia dan penyertaan Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka, dan biarlah segala harapan dan cita-cita kami biarlah terjadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang bergumul, yang berjuang di dalam hidup, dan mereka yang sedang sakit. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar dan kesembuhan bagi mereka yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.